Tahun 1998 adalah tahun di mana sejarah Indonesia ditulis dengan darah dan air mata. Bayangkan, sebuah negara yang sedang berada di tepi jurang kehancuran, ekonominya runtuh, kerusuhan rasial meledak di mana-mana, dan kemarahan publik memuncak hingga akhirnya memaksa Presiden Soeharto turun dari tahtanya setelah 32 tahun berkuasa. Namun, euforia lengsernya Soeharto pada bulan Mei ternyata bukan akhir dari krisis. Menjelang akhir tahun, tepatnya di bulan November 1998, kondisi kembali keos. Gelombang demonstrasi mahasiswa dan rakyat terus membanjiri jalanan Jakarta, menolak pemerintahan transisi B.J. Habibie dan menuntut penghapusan total peran militer dalam politik. Pemerintah dan elit militer saat itu mulai kehabisan akal untuk mengendalikan situasi. Menghadapi ratusan ribu rakyat yang marah dengan kekuatan militer bukanlah pilihan bijak dan hanya akan memicu kecaman internasional. Apalagi bisa merusak citra aparat yang sebelumnya sudah babak belur. Di tengah ketidakpastian politik itulah muncul sebuah gagasan yang disebut-sebut sebagai langkah pengamanan. Sebuah ide yang cerdik namun sekaligus licik. Sebuah ide pembentukan pasukan pengamanan sipil bersenjata yang kemudian kita kenal dengan nama PAM Swakarsa atau Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa. Ini bukanlah pasukan keamanan biasa. Rakyat jelata direkrut, didoktrin dengan narasi agama dan nasionalisme sempit, dibekali senjata tajam seperti bambu runcing dan kelewang, serta diberi logistik dan uang saku harian. Tujuannya hanya satu, dihadapkan langsung dengan mahasiswa dan warga sipil yang sedang berdemonstrasi. Dengan strategi ini, pemerintah secara tidak langsung melakukan perlawanan terhadap gerakan reformasi. Namun, tangan mereka tetap bersih. Seiring waktu, kehadiran PAM Swakarsa ini bukannya meredakan suasana, melainkan memicu kemarahan luar biasa dari warga Jakarta. PAM Swakarsa seolah menjadi musuh bersama. Masyarakat kehilangan empati terhadap mereka, dan hal ini berujung pada bentrokan fisik yang mengerikan antar sesama rakyat. Puncaknya, ketika PAM Swakarsa terlibat pada tragedi Semanggi yang memakan banyak korban jiwa. Sebenarnya siapa saja aktor utama di balik pembentukan PAM Swakarsa ini, dan kenapa selalu rakyat yang menjadi korbannya? Mari dengarkan cerita waktu. Untuk mengetahui latar belakang dibentuknya PAM Swakarsa, kita perlu putar waktu kembali ke bulan November 1998. Saat itu, Presiden B.J. Habibie dan MPR berencana menggelar sidang istimewa pada tanggal 10 hingga 13 November. Sidang ini bertujuan untuk menetapkan jadwal pemilu dan merancang garis-garis besar haluan negara yang baru. Namun, bagi mahasiswa dan kelompok pro-demokrasi, sidang istimewa ini dianggap cacat hukum dan tidak sah. Mereka memandang anggota MPR yang bersidang masih didominasi oleh kroni-kroni Orde Baru, sehingga tidak bisa dipercaya untuk membawa agenda reformasi yang murni. Tuntutan utama mahasiswa saat itu sangat jelas, tolak sidang istimewa dan cabut Dewi Fungsi ABRI. Hingga akhirnya, gelombang demonstrasi besar-besaran direncanakan oleh mahasiswa dan kelompok masyarakat untuk mengepung gedung DPR atau MPR. Menyadari ancaman ini, elit pemerintahan dan militer panik. Mereka khawatir demonstrasi ini akan menggagalkan sidang istimewa dan menciptakan kekosongan kekuasaan yang bisa berujung pada kudeta atau anarki total. Dalam situasi yang terdesak inilah, konsep pengamanan yang melibatkan unsur sipil mulai digagas. Elit militer saat itu membutuhkan sebuah kekuatan penyeimbang di jalanan untuk membendung laju mahasiswa, tanpa harus mengerahkan tentara secara brutal. Logikanya cukup sederhana. Jika militer yang memukul mundur mahasiswa, pelanggaran HAM akan dituduhkan pada negara. Tetapi, jika kelompok sipil yang menghadapinya, itu akan dianggap sebagai konflik horizontal atau bentrokan antar warga biasa. Dari kepanikan inilah, gagasan PAM Swakarsa lahir dan dilegalkan. Pertanyaan terbesarnya adalah, siapa aktor di balik pembentukan pasukan ini? Sejarah mencatat bahwa inisiatif pembentukan PAM Swakarsa berasal dari pucuk pimpinan militer saat itu, yaitu Jenderal Wiranto, yang menjabat sebagai Panglima ABRI dan Menteri Pertahanan Keamanan. Sering disebut juga sebagai pihak yang memberikan restu atas pengerahan kelompok sipil ini dengan dalih untuk membantu aparat keamanan menjaga ketertiban selama sidang istimewa. Namun, di lapangan, operasi pembentukan dan mobilisasi massa ini diserahkan kepada Mayor Jenderal Kiflan Zen. Dalam berbagai wawancara dan bukunya bertahun-tahun kemudian, Kiflan Zen secara terbuka mengakui bahwa ia menerima perintah langsung untuk membentuk PAM Swakarsa. Ia bertugas mengumpulkan massa dalam jumlah besar dan mendirikan posko-posko di sekitar Senayan untuk menghadang laju demonstran. Isi anggota pasukan ini bukanlah pasukan terlatih dan cukup beragam. Mereka adalah warga sipil biasa yang direkrut dari berbagai daerah, tidak hanya di Jakarta, tetapi banyak yang didatangkan dari Banten, Jawa Barat, dan sekitarnya.
Profil mereka beragam, ada kelompok jawara, anggota ormas, keagamaan, dan kepemudaan, preman jalanan, hingga pemuda pengangguran yang tergiur imbalan. Ciri khas mereka di lapangan sangat mencolok. Mereka mengenakan ikat kepala bertuliskan kalimat syahadat atau pita warna tertentu dan dipersenjatai dengan alat tempur tradisional yang mematikan seperti bambu runcing, kelewang, celurit, hingga pedang samurai. Mereka dikonsolidasikan, diberi uang saku harian yang kabarnya bernilai puluhan ribu rupiah, jumlah yang lumayan saat itu, dan difasilitasi transportasi serta konsumsi. Masa yang tidak paham konteks politik ini didoktrin dengan narasi yang menyesatkan. Mereka diberitahu bahwa mahasiswa yang berdemo adalah kelompok komunis, anti agama, atau pihak yang ingin menghancurkan negara. Mereka direkrut untuk jihad membela negara, tanpa sadar bahwa mereka hanyalah pion dalam papan catur politik para elit. Kehadiran puluhan ribu kelompok paramiliter bersenjata tajam di jalanan ibu kota tidak membuat suasana menjadi aman, justru memicu teror psikologis yang luar biasa. Warga Jakarta yang masih trauma dengan kerusuhan Mei 98 merasa sangat terancam. Alih-alih meredam demonstrasi, kehadiran PAM Swakarsa memicu amarah kolektif masyarakat luas yang bersimpati pada gerakan mahasiswa. PAM Swakarsa seolah menjadi musuh bersama. Masyarakat kehilangan empati terhadap mereka, dan hal ini berujung pada bentrokan fisik yang mengerikan antar sesama rakyat. Bentrokan demi bentrokan pun tak terhindarkan. Titik didihnya terjadi pada tanggal 13 November 1998 yang kini kita kenang sebagai tragedi Semanggi I. Ketika puluhan ribu mahasiswa bergerak menuju gedung DPR, mereka dihadang bukan hanya oleh barikade aparat dengan tameng dan gas air mata, tetapi juga oleh barisan PAM Swakarsa yang mengayunkan bambu runcing. Bentrokan fisik pecah di kawasan Semanggi. Rentetan tembakan peluru tajam dari arah aparat menewaskan belasan orang, termasuk mahasiswa Universitas Atmajaya, dan melukai ratusan lainnya. Di sudut-sudut lain kota Jakarta, tragedi yang lebih ironis terjadi. Warga Jakarta yang marah mulai melakukan perlawanan balik terhadap anggota PAM Swakarsa. Terjadi pemburuan terhadap orang-orang yang mengenakan ikat kepala khas tersebut. Banyak anggota PAM Swakarsa yang tertangkap oleh warga, dikeroyok, bahkan dibakar hidup-hidup hingga tewas di jalanan. Ini adalah pemandangan yang sangat menyayat hati. Anggota PAM Swakarsa yang mayoritas adalah rakyat miskin dari luar daerah harus tewas untuk sebuah tujuan politik yang bahkan tidak mereka pahami sepenuhnya. Kejadian PAM Swakarsa pada November 1998 menjadi salah satu masa kelam dalam sejarah Indonesia. Dengan menggunakan paramiliter sipil, pemerintah dan militer saat itu mencoba menjadikan rakyat sebagai tameng hidup. Banyak korban yang berjatuhan sia-sia, baik dari pihak mahasiswa, warga biasa, maupun dari anggota PAM Swakarsa itu sendiri. Luka dan trauma mendalam menghantui keluarga korban tragedi Semanggi I dan II hingga detik ini. Yang lebih menyakitkan, hingga kini, aktor-aktor intelektual tingkat tinggi yang memerintahkan, mendanai, dan mengkoordinasi pembentukan PAM Swakarsa tidak pernah benar-benar diadili di pengadilan HAM yang transparan. Mereka berlindung di balik dalih mengamankan negara, sementara rakyat kecil di bawah saling membunuh. Nama PAM Swakarsa telah menjadi sinonim untuk premanisme politik yang dilegalkan oleh negara. Nama PAM Swakarsa adalah simbol dari taktik kotor adu domba, sebuah warisan kelam Orde Baru yang mencoreng wajah penegakan hukum kita. Semoga video ini memberikan perspektif baru bagi teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Dukung kami dengan menekan tombol like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video lainnya.